Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dan ditunggu oleh banyak orang, yang tak lain adalah Final Destination Bloodlines 2025. Masih menceritakan kematian seseorang yang sangat mengerikan, yang pastinya akan membuat kita parno dalam melakukan sesuatu di kehidupan sehari-hari. Meskipun mereka berusaha, kematian pasti akan menjemputnya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Iris dan juga Paul. Pada hari itu, Paul menyiapkan kejutan untuk pacarnya, yaitu Iris, berupa makan malam romantis di gedung tertinggi yang baru saja diresmikan di kota mereka. Gedung tersebut bernama Sky Tower, dan malam itu juga bertepatan dengan acara pembukaannya. Sebagai pacar yang baik serta punya banyak orang dalam, Paul berhasil mendapatkan undangan untuk menghadiri pembukaan Sky Tower berkat kenalannya. Sehingga hal itu membuat Iris sangat senang karena gedung tersebut sangat viral di TikTok, sehingga Iris ingin pergi ke sana. Anehnya, baru saja masuk, Iris sudah merasa tidak nyaman. Terlebih lagi saat akan naik lift karena terlihat penuh. Namun setelah dibujuk oleh Paul dan seorang operator lift, mereka akhirnya ikut juga, meskipun kapasitas maksimal lift sebenarnya hanya 8 orang. Sky Tower sendiri telah rampung dibangun selama 5 bulan lebih cepat dari jadwal aslinya. Dan entah itu kabar buruk atau kabar baik. Sesampainya di puncak gedung, mereka berniat mencari meja makan. Tapi sayangnya, orang dalam yang tadinya menjanjikan Paul ternyata sudah tak lagi bekerja di sana karena baru saja dipecat di pagi harinya. Akibatnya, mereka tidak diizinkan masuk ke area meja makan. Meski begitu, mereka berdua memilih pergi ke area bar tanpa diketahui oleh petugas. Di sana, mereka menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Saat Paul pergi sebentar untuk mengambil minuman gratis berupa es teh jumbo, Iris tiba-tiba merasa mual karena takut akan ketinggian. Tapi ternyata Iris sedang hamil 2 bulan dan ia belum sempat memberitahu Paul karena khawatir Paul tidak mau menerimanya. Di tengah kondisinya itu, Iris sempat ditenangkan oleh seorang penyanyi wanita yang sedang bersama anaknya. Setelah kondisi Iris membaik, Paul mengajaknya naik ke atap gedung untuk cari angin sebentar. Baru saja sampai di atas, Iris merasa ada yang aneh, disertai dengan beberapa kejadian janggal, mulai dari seorang bocil yang lempar koin dari atas gedung dan topi milik seorang wanita yang terjatuh. Meski begitu, Iris mencoba tak mempedulikannya, dan tiba-tiba Paul langsung melamar Iris. Iris pada akhirnya mengaku jika ia hamil. Tapi reaksi Paul ternyata senang karena mereka akan menjadi sebuah keluarga. Pada akhirnya, Iris menerima lamaran Paul dan mereka berdua merayakannya dengan berdansa di dalam tower. Namun mereka semua tak tahu karena lantai dansa mulai retak yang diakibatkan lampu kaca yang terjatuh. Terlebih lagi, sebuah tabung gas bocor karena ulah dari si bocil yang sebelumnya lempar koin. Mereka semua masih tak sadar dan terus berjoget hingga akhirnya kaca pun pecah dan semua orang pun terjatuh satu persatu termasuk Paul.
Hal itu membuat semua orang panik dan berlarian ke sana kemari sehingga terjadi ledakan di mana-mana. Semua orang kabur lewat tangga darurat, namun bangunan itu malah roboh yang menghabisi semua orang yang ada di tangga. Setelah itu, semua orang mulai turun menggunakan lift. Namun, karena kelebihan beban, liftnya pun terjatuh, yang membuat semua orang di dalam lift pun tergeprek. Keadaan mulai membaik sebentar dan terjadi kekacauan lagi karena bangunan tersebut malah terbagi menjadi dua. Ditambah lagi, piano yang masih ada di atas terjatuh karena koin yang dilempar oleh bocil tadi, membuat banyak orang tewas termasuk si bocil yang ketiban piano. Hanya tersisa Iris dan seorang bocil yang merupakan anak si penyanyi sebelumnya. Mereka berdua mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi sayangnya mereka gagal, sehingga mereka berdua pun tewas. Ternyata, semua kejadian mengerikan barusan hanyalah mimpi yang dialami oleh seorang mahasiswi semester akhir yang bernama Stefani. Selama 2 bulan ini, Stefani mengalami mimpi yang sama, sehingga ia kurang tidur dan membuat nilainya menurun. Ia cerita kepada teman sekamarnya jika ia terus memimpikan seorang wanita bernama Iris, dan nama Iris adalah nama neneknya. Namun dari kecil, Stefani tak pernah bertemu dengannya. Karena tak ada pilihan lain, Stefani pun pulang ke rumah orang tuanya. Di sana ia disambut oleh ayahnya. Stefani kemudian mulai menceritakan mimpinya kepada sang ayah, yang tentu saja menurut ayahnya itu adalah kejadian aneh. Setelah itu, adik dari Stefani bernama Charlie turun, dan ia akan pergi ke rumah saudaranya. Stefani kemudian mengantarnya, dan di perjalanan Stefani menceritakan semua masalahnya kepada Charlie. Singkat cerita, mereka berdua sampai di rumah saudaranya yang masing-masing bernama Julia, Bobby, dan juga Eric. Selain itu, Stefani disambut oleh pamannya yang bernama Howard serta bibinya bernama Brenda. Tanpa basa-basi, Stefani langsung menanyakan kepada Howard tentang ibunya, yaitu Iris. Tapi Howard memilih menghindari pertanyaan tersebut. Hingga akhirnya Howard memberitahu jika Iris adalah wanita gila. Sebab gara-gara Iris, ibu Stefani menjadi hilang akal. Bahkan saat kecil, Howard dan ibu Stefani dikurung di rumah dan tidak diperbolehkan untuk keluar. Is a very deeply disturbed woman. And I've been having this recurring night. Meski begitu, Stefani memohon kepada Brenda untuk memberitahu yang sebenarnya. Brenda yang luluh akhirnya memberi Stefani petunjuk sebuah surat yang mengarahkan Stefani ke lokasi Iris. Stefani kemudian menuju ke rumah Iris yang saat ini ada di pedalaman hutan demi mencari sebuah petunjuk. Sesampainya di lokasi, terlihat jika rumah Iris sangat suram bagaikan sebuah benteng. Melihat kedatangan Stefani, Iris pun mengusirnya. Namun setelah tahu jika itu cucunya, Iris pun membolehkannya masuk. Namun sebelum disuruh duduk, Iris mencoba mengecek sekitar apakah keadaan sudah aman atau belum. Setelah semua aman, barulah Stefani cerita jika ibunya yang bernama Darlene sudah pergi meninggalkannya semenjak usianya 10 tahun. Selain itu, Stefani juga menceritakan tentang mimpinya yang melihat Iris tewas di gedung bernama Sky Tower. Iris pun mengungkapkan jika itu semua adalah kejadian nyata dari penglihatan Iris. Pada saat itu, Iris yang ada di atap mendapat penglihatan mengerikan yang membuat semua orang di dalam gedung tewas. Dengan cepat, Iris pun menghentikan si bocil untuk melempar koin serta menyuruh semua orang untuk keluar dari gedung Sky Tower. Dan akhirnya, berkat Iris semua orang pun berhasil selamat.
Setelah itu, gedung Sky Tower ditutup dan tidak pernah dibuka lagi. Ternyata perbuatan Iris menyelamatkan semua orang tak disukai oleh Maut, sehingga Maut pun mulai menghabisi semua orang yang ada di Sky Tower satu persatu secara berurutan. Iris berhasil bertahan dengan ngendok selama bertahun-tahun di dalam rumah. Bahkan ia sudah membuat sebuah buku tebal layaknya skripsi tentang bagaimana cara mati di semua tempat, termasuk rumahnya sendiri. Having my dream. See? It's a sign. To anticipate his every move. And he killed everyone who was there that night. Stephanie malah takut dan tak percaya kepada Iris yang ia anggap sudah gila. Meski begitu, Iris mencoba memaksa Stephanie untuk membawa bukunya karena saat ini Maut mengincar keluarga mereka. Iris tak berani keluar rumah karena ia yakin ia pasti akan mati. Namun Iris pun nekat untuk memberikan bukunya kepada Stephanie serta membuktikan jika Maut benar-benar mengincar mereka. Benar saja, Iris akhirnya tewas karena mukanya tertusuk arah mata angin. Kematian Iris membuat Stephanie trauma dan Iris pun dimakamkan. Di saat itu juga, Darlene yang merupakan ibu Stephanie dan juga Charlie datang untuk takziah. Keesokan harinya, Stephanie mulai membaca semua isi buku milik Iris. Sedangkan seluruh keluarga mereka sedang berkumpul di rumah Howard untuk memperingati kematian Iris. Bahkan Darlene juga datang. Sementara itu, Stephanie masih sibuk dengan buku Iris yang memperlihatkan semua cara mati yang ada di film Final Destination sebelumnya. Saat itulah, Stephanie memiliki firasat jika ada yang bakal tewas di rumah Howard. Howard kemudian menawarkan Darlene untuk tinggal di rumahnya saja daripada tinggal di mobil van. Namun Darlene menolaknya. Beruntung saat main trampolin, Darlene menyadari sebuah garpu taman dan ia segera memindahkannya dari bawah trampolin. Tak lama kemudian, Stephanie datang dan Maut akhirnya menjalankan tugasnya dengan menghabisi Howard yang tergiling oleh mesin pemotong rumput. Kematian Howard membuat semua orang syok berat. Dan setelah itu, Stephanie mulai menjelaskan jika Maut mengincar semua keturunan Iris. Karena Iris sebelumnya berhasil selamat dari Sky Tower yang seharusnya Iris tewas sehingga mereka semua tidak ada. Berdasarkan pola yang sudah ada, orang yang akan mati selanjutnya adalah Eric, kemudian Julia, Bobby dan berlanjut ke Darlene serta kedua anaknya. Tentu saja semua orang tak percaya dan menganggap Stephanie gila. Darlene mencoba menenangkan anaknya dan menjelaskan jika semua itu hanyalah kebetulan. Scene kemudian berganti ke Eric yang bekerja di sebuah toko pasang tindik dan buat tato. Setelah tokonya tutup, Eric membuat tato untuk mengingat kematian ayahnya. Namun tanpa ia sadari, rantai penyangga terjatuh dan nyangkut di tindik hidungnya. Selain itu, toko mulai terbakar karena cairan disinfektan yang terjatuh. Paginya, Stephanie dibuat khawatir karena ia tak mendapat kabar sama sekali dari Eric. Ia dan Charlie kemudian mencoba mencari Eric, tapi ternyata Eric masih hidup karena sebelumnya ia pakai jaket kulit yang anti api dan hanya mendapatkan luka ringan. Saat berjalan pulang, Stephanie terus-terusan menyuruh Eric berhati-hati, termasuk kepada para bocil yang sedang main bola. Tapi Eric tak percaya dan malah mempermainkan semua peringatan Stephanie. Sesampainya di rumah, mereka bertemu dengan Julia yang hendak jogging. Dan benar saja, dugaan Stephanie terhadap bocil yang main bola benar adanya. Karena Julia tak sengaja kena bola yang membuat dirinya masuk ke truk sampah.
Eric dan Charlie mencoba menghentikan si sopir, namun si sopir memakai headset, sedangkan nyawa Julia akhirnya tewas tergeprek. Kematian Julia membuat Stephanie bingung karena Julia belum seharusnya tewas. Fakta kemudian terungkap yang ternyata Eric bukanlah anak kandung dari Howard. Hal itu terjadi karena Brenda selingkuh dan akhirnya menghasilkan Eric. Orang yang akan tewas selanjutnya adalah Bobby dan mereka harus mencari cara untuk menghentikannya. Stephanie teringat dengan seseorang bernama JB yang ada di buku Iris. Beruntung, Darlene mengetahui lokasinya yang saat ini berada di rumah sakit. Mereka semua kemudian segera berangkat, termasuk Eric yang ikut untuk menjaga Bobby. Di perjalanan, Darlene mengaku kepada Stephanie jika alasan ia meninggalkan keluarganya agar mereka bisa hidup dengan normal. Karena saat bersama anak-anaknya, Darlene terus-terusan melihat maut yang mengincar keluarganya. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu dengan JB. Ternyata JB ini adalah anak dari si penyanyi sebelumnya yang berhasil selamat. Berkat kejadian itu, JB yang beranjak dewasa pun berteman dengan Iris dan ia juga yang membantu Iris dalam membangun bentengnya. JB memberi Stephanie dan lainnya cara untuk menghentikan maut, yaitu dengan mati dan dihidupkan lagi oleh dokter atau menghabisi nyawa orang lain yang memiliki sisa hidup yang banyak. Saat ini JB sudah pasrah dan ingin menghabiskan hidupnya dengan tenang, sehingga ia tak bisa membantu mereka semua. And when her turn finally came, that person had left. What? No. I even helped her get the best medical care I could. Di tengah kebingungan, Eric dan Bobby meninggalkan mereka bertiga. Eric berniat untuk menghabisi Bobby dan dihidupkan lagi. Terlebih lagi mereka saat ini ada di rumah sakit dan banyak dokter yang akan membantu. Eric kemudian membeli makanan kacang karena Bobby mengalami alergi kacang dan sedikit kacang saja bisa membuat Bobby tewas. Mereka kemudian masuk ke ruangan yang ada alat medis bernama MRA, yang dimana alat ini memiliki medan magnet dan alatnya tak sengaja menyala karena Eric menutup pintunya terlalu keras. Tapi tanpa mereka sadari, alat MRA terus meningkat sehingga daya magnetnya pun juga semakin kuat. Hal itu membuat semua benda logam ketarik termasuk semua tindik yang ada di badan Eric. Dan pada akhirnya Eric pun tewas terhempit serta tertusuk kursi roda. Sementara itu, alergi Bobby semakin parah dan ia berhasil selamat dengan mengambil penawar yang ada di tangan Eric. Setelah itu, seorang perawat membuka pintunya dan per yang ada di vending mesin ketarik dan menembus kepala Bobby sampai hancur. Mereka bertiga yang melihat hal itu sangat syok, terlebih lagi Stephanie yang menyadari jika kematian Eric karena ia macam-macam dengan maut. Tersisa Darlene dan kedua anaknya yang tersisa. Ada satu cara untuk selamat, yaitu ngendok di benteng milik Iris. Darlene berniat untuk menghabiskan hidup di sana agar kedua anaknya bisa hidup dengan normal. Tapi tanpa mereka sadari, koin Iris yang ada di buku terjatuh dan ditemukan oleh seorang nenek-nenek. Singkat cerita, mereka bertiga sampai dan Stephanie merasa jika maut sudah mulai menjalankan aksinya untuk menghabisi Darlene. Stephanie pun menerobos masuk dan sayangnya ia menabrak membuat sabuknya macet. Sedangkan maut sudah mulai menjalankan aksinya dan meledakkan rumah Iris. Akibat ledakan itu, Stephanie pun tenggelam, sedangkan Darlene yang luka parah menyelamatkan Charlie yang tertimpa pohon. Tak lama kemudian, Darlene akhirnya tewas karena ketiban tiang listrik. I'm gonna stay alive as long as Charlie kemudian segera menyelamatkan Stephanie. Namun Stephanie terus bergerak yang membuat pisaunya terjatuh. Saat diambil,
Charlie pun tak sengaja kena pisau yang hampir membuat jarinya tugel. Keadaan Stephanie pun mulai lemah hingga akhirnya ia pun tewas kehabisan nafas. Beruntung Charlie berhasil menyelamatkannya dan Stephanie berhasil bangkit dari kematian. Singkat cerita, mereka sudah kembali ke keadaan sedia kala. Charlie dan Stephanie saat ini sudah bisa hidup dengan tenang karena kutukannya sudah hilang. Pada hari itu, Charlie akan bertemu dengan pacarnya. Pas sekali, ternyata ayah dari pacar Charlie adalah seorang dokter. Ia mengetahui kejadian yang menimpa Charlie dan Stephanie. Yang ternyata Stephanie sebelumnya aslinya masih hidup. Dan ia sebelumnya hanya pingsan karena kehabisan nafas. Di waktu yang sama, nenek-nenek yang sebelumnya mengambil koin tak sengaja menjatuhkan koinnya lagi, yang berujung koinnya nyangkut di rel kereta. Selain itu, saat ini terdapat kereta yang melaju dengan kencang akan lewat di dekat lokasi Stephanie dan juga Charlie. Tak lama kemudian, benar saja, firasat Stephanie menjadi kenyataan. Dan pada akhirnya mereka berdua pun tewas karena ketiban muatan kereta berupa kayu jati raksasa. Dan setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Final Destination Bloodline 2025. Bagaimana sangat seru dan sangat amat brutal, bukan? Maaf saya sensor karena takutnya channel YouTube saya malah kena ban. Pada akhirnya mereka semua tewas dan maut tak akan bisa dihindari bagaimanapun caranya. Inti dari film ini adalah jangan pernah untuk membawa uang koin karena hal itu bisa membuat kita kena kutukan. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya, agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.